Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada halaman 245. Di situ ada riwayat, kita lompati sampai kepada Umar ibnu Abdul Aziz rahimallahu ta'ala al-Khalifatul Adil. Ya. Dari Ja'far bin Barqan, dia berkata, sa'ala rajulun Umar ibn Abdul Aziz rahimallah. Ada seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, yaitu al-khalifah yang adil, yang masyhur, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimallah, an syai'in minal ahwa. Seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan. Faqala, maka Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, ilzam dinas sabiyyi fil kuttabi wal a'rabi wal ha'amma siwa dzalik. Pegang erat agama anak-anak kecil yang belajar, kalau kita sekarang ini di TPA, ya. Dulu namanya Al-Kutab, tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak kecil. Kata Umar bin Abdul Aziz, pegang erat agama anak-anak kecil di sekolah-sekolah mereka dan agamanya orang-orang Arab Badui. Dan tinggalkan yang menyelisihinya atau selain itu. Di footnote halaman yang sama juga, nomor 1, kata pentahqiq yaitu Syekh Nasir Al-Judi' atau Syekh Dr. Nasir Al-Judi' hafidhallahu ta'ala, beliau mengatakan al-maksud huna luzumul fitrati lasadaja wal ghaba. Maksud ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pegang erat agama anak-anak kecil yang ada di TPA dan orang-orang Arab Badui, maksudnya pegang erat agama fitrah. Karena anak-anak yang masih
kecil yang di TPA atau PAUD atau TK, mereka masih alal fitrah, fitrahnya masih lurus secara umum demikian. Demikian pula orang-orang Arab Badui yang mereka tinggal di lembah-lembah, di gunung-gunung. Mereka belum terpengaruh oleh syubhat kerancuan dalam beragama, belum terkena pemahaman-pemahaman sesat seperti yang kita sampaikan kemarin, ilmu kalam atau ilmu filsafat, masih murni. Ya, itu yang dimaksud oleh Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Kata beliau, pegang erat agama anak-anak kecil yang ada di sekolah-sekolah mereka dan orang-orang Arab Badui. Yang pertama, karena mereka alal fitrah, dan itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah salaf sesuai dengan fitrah, sebagaimana yang Allah telah ciptakan manusia di atas akidah tersebut. Sebagaimana kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil terlahir dalam keadaan fitrah. Kata para ulama, ala tauhid, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam hadits qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fastalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku di atas akidah yang lurus, hanif, di atas at-tauhid, menjauh dari kesyirikan. Itu fitrahnya manusia. Tahu bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Tahu bahwasanya Allah yang menciptakan semua ini. Itu agama al-fitrah, agama tauhid, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Ya. Di antaranya masalah tauhid asma wa sifat. Anak yang baru terlahir atau masih kecil di atas akidah yang salimah, yang sahihah, yang lurus, yang benar. Ya. Dia tidak tahu kecuali Allah fis sama, Allah di atas langit. Sebagaimana tadi dikatakan orang-orang Arab Badui yang hidup di lembah-lembah. Dan ini yang pernah Rasul praktekkan langsung agama fitrah tersebut kepada budak perempuan yang hidup di lembah, dalam Sahih Muslim. Dan ini sudah kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sabuni di kitab ini, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya berdalil dengan hadis ini karena keyakinan beliau Allah fis sama, Allah di atas langit. Ini agama fitrah. Makanya Rasul ketika bertanya kepada seorang budak perempuan yang hidup mengembala kambing, insya Allah kisahnya masyhur. Perempuan ini menjadi budak seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat tuannya mengetahui serigala memangsa kambingnya, artinya sang budak lalai dalam mengemban amanahnya. Dia pun marah, ditempeleng sang budak tersebut. Namun dia menyesal. Kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimerdekakan, Rasul tes dulu. Aina Allah, di mana Allah? Ya. Sang budak dengan fitrahnya, kata para ulama, menjawab langsung spontan, fis sama, Allah ada di atas langit. Ini akidah fitrah. Dia tidak hidup di majelisnya Rasul. Dia jauh dari majelisnya Rasul, dari kota. Dia hidup di lembah. Namun dia dengan fitrahnya menjawab, Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidatul fitrah. Ya, ini yang dimaksud oleh Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Pegang erat agama as-sabi, anak-anak kecil yang ada di sekolah-sekolah mereka, dan juga orang-orang Arab Badui, dan tinggalkan yang selain itu. Karena sekali lagi mereka alal fitrah.
Makanya dulu ada kisah Imam Al-Haramain yang mengajarkan kepada muridnya Allah tidak di atas langit. Sang murid namanya Al-Hamadani bertanya, wahai guruku, engkau mengajariku Allah tidak di atas langit. Tapi ketika hatiku atau ketika aku berdoa kepada Allah, hati ini mengarah terus ke atas langit. Ya. Sang guru pun tidak bisa menjawab. Karena apa? Menyalahi fitrah manusia. Setiap manusia, setiap kita, ketika berdoa hati itu mengarah ke atas langit. Itu fitrah manusia. Ketika kita sujud membaca Subhana Rabbil A'la, sudah jelas Allah, Maha Suci Allah yang ada di atas, Al-A'la yang Maha Tinggi. Meskipun wajah kita mengarah ke tanah, ke lantai, ke bawah, tapi hati mengarah ke atas. Betul enggak? Saya ulang. Fitrah manusia nggak bisa ditentang. Hati kecil manusia tidak bisa diingkari. Maka sang guru pun mengatakan, hayyarani al-hamadani, hayyarani al-hamadani. Muridku Hamadani membuat aku bingung, nggak bisa menjawab. Karena apa? Itu akidah fitrah, nggak bisa ditentang. Bahkan sebagian orang-orang yang tidak mengakui Allah ada di atas, tapi kalau menyebut nama Allah, ya Allah, jarinya kemana? Nggak bisa diingkari. Mungkin lisannya mengingkari, tapi hati nggak bisa mengingkari. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengingkari dengan lisannya, tidak ada Rabb kecuali Dia. Ana rabbukumul a'la. Tapi Allah mengetahui hati Fir'aun. Allah mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dulman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan dengan lisan, namun hati Fir'aun dan para pengikutnya, kata Allah, istaiqanatha, yakin Allah itu ada. Ini sekali lagi akidah fitrah, tidak bisa dilawan, ditentang. Namun sebagaimana kata orang Arab, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong, tidaklah yang tersembunyi dari kebenaran tersebut kecuali orang-orang yang buta matanya. Allah mengatakan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kemudian kata para ulama, kenapa Umar bin Abdul Aziz mengatakan pegang erat agama anak-anak kecil dan orang-orang yang hidup di lembah-lembah atau orang-orang Badui, selain mereka alal fitrah as-salimah. Yang kedua, mereka orang-orang yang konsisten, ahlut tumakninah. Mereka mengatakan sudah, konsisten mereka. Sebagaimana sudah kita sampaikan, ini lawan daripada pembahasan kemarin tentang ciri khas ataupun dampak negatif ilmu kalam atau ahli kalam. Kalau ahli kalam mencela-mencela ucapannya, seperti yang sudah kita jelaskan dan juga kita contohkan beberapa tokoh-tokoh ahli kalam yang menyesal pada akhir hidupnya ucapannya itu tidak bisa konsisten. Kemudian juga mereka anak-anak kecil yang alal fitrah, orang-orang Arab Badui yang alal fitrah, mereka ini orang-orang yang ahlut taslim. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan, sami'na wa ata'na, dalam masalah perintah, dalam masalah kabar berita, sami'na wa saddaqna, tidak ngeyel. Ini orang-orang yang alal fitrah demikian. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada perintah langsung sami'na wa ata'na, sebagaimana ini ciri khas orang-orang beriman. Allah mengatakan, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini orang-orang yang alal fitratis salimah, tidak ngeyel, tidak membantah, tidak membangkang, tidak menentang.
Dan juga Allah katakan fara wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka, dan mereka yusallimu taslima, betul-betul tunduk patuh menyerah kepada apa yang diperintahkan, dikatakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak yang masih kecil ataupun orang-orang yang hidup di lembah-lembah atau orang-orang Arab Badui, mereka adalah ahlu at-taslim. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ilzam dinas sabi fil kutab wal a'rabi, pegang erat agama anak-anak kecil yang ada di tempat-tempat mereka belajar dan orang-orang Arab Badui. Maksudnya sekali lagi, karena mereka di atas agama al-fitrah, berlainan dengan ahlul kalam yang mereka selalu menentang qala Allah wa qala Rasul dengan akalnya. Semua firman Allah, semua sabda Rasul mereka timbang dengan akal mereka. Kalau sesuai dengan akal mereka, mereka terima. Kalau nggak sesuai, mereka tolak. Kalau Al-Quran mereka takwilkan, kalau mungkin hadis mereka katakan itu hadisnya ahad, tidak bisa menjadi hujah dalam masalah akidah, atau mereka lemahkan dengan dipaksa-paksa. Ya, sebagaimana hadis tadi, budak perempuan sudah jelas dalam Sahih Muslim, dan Imam Syafi'i pun mensahihkan. Namun yang masih mengaku pengikut Imam Syafi'i mencoba untuk mendoifkan hadis tadi, bahkan melarang orang menanyakan di mana Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya sungguh benar ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad yang sudah pernah kita kaji dulu. Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, "Waman ajhalu jahlan wa askhafu aqlan wa adallu sabilan mimman yakul la yajuzu an yuqal aina Allah ba'da tasrihi sahibi syari'ah bidzalik." Sekali lagi kata Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan, siapakah yang lebih bodoh dan siapakah yang lebih dungu dan siapakah yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang melarang untuk ditanyakan di mana Allah, padahal Rasul yang pernah mengatakannya aina Allah. Dalam Sahih Muslim tadi, Rasul yang menanyakan aina Allah. Kok orang itu apa? Mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Naudzubillah min dzalik. Antum a'lamu amillah. Ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ahlul kalam. Ya, Rasul jelas-jelas yang mencontohkan kepada kita pertanyaan itu aina Allah. Kok dilarang kita menanyakan seperti itu juga? Mana itu ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Katanya Rasul suri toladan. Apakah hanya pada akhlak? Naudzubillah min dzalik. Rasul suri toladan dalam segala hal. Bahkan Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, dalam tafsir beliau tentang ayat tadi Al-Ahzab 21, beliau mengatakan hadil ayah aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa ahwalihi. Ayat ini Al-Ahzab 21 merupakan pondasi landasan yang kokoh dalam kita meneladani Rasul dalam ucapan-ucapan beliau. Di antaranya ucapan aina Allah. Kalau kita bertanya kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada murid-murid kita aina Allah, ini dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam Sahih Muslim, disahihkan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i juga menukil hadis itu dalam kitab beliau Al-Um dan mensahihkannya. Kok apa? Ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan aina Allah. Naudzubillah min dzalik. Inilah dampak negatif ilmu kalam, ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun tidak aneh, ahlul kalam ini muridnya para filosof,
ya, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Entah itu namanya ya Sokrates ataupun Aristoteles, ya. Dan yang lebih ya berbahaya lagi, lebih parah lagi, ada yang mengaku muslim tapi ikut ajaran filsafat tersebut atau filosof tersebut dan disandarkan kepada Islam, dikatakan sebagai cendekiawan muslim, intelektual muslim, padahal akidahnya kufur akbar, ya. Seperti yang masyhur Ibnu Sina. Banyak kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh agama, bahkan ustadz yang masih memuji Ibnu Sina. Padahal para ulama dengan terang benderang jelas-jelasan mengkafirkan Ibnu Sina. Di samping keyakinannya tentang Allah, hari akhir dan seterusnya, dan dia juga pengikut sekte kelompok Syiah Batiniyah Al-Qaramitah yang sepakat ulama mengkafirkannya. Ya. Kalau dia sebagai intelektual silahkan, cuma jangan disandarkan kepada apa? Islam, ya. Sampai jadikan seolah-olah pahlawan Islam dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dia pengikut ajaran filsafat yang kufur akbar dan pengikut Syiah Batiniyah Al-Qaramitah. Mau buktinya? Ini kita bawakan salah satu buku karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Judulnya Ighatsatul Lahafan fi Masayidi Asyaitan. Ya, kalau yang belum tahu, Ibnu Qayyim rahimahullah meninggal tahun 751 Hijriah. Di kitab ini beliau banyak membahas tentang filsafat atau filosof juga. Ya. Disebutkan silsilahnya filsafat ya dari Yunani dan sebagainya. Tokoh-tokohnya insya Allah masyhur ya, di antara kita adanya kalau bahasa Arabnya Sokrates punya murid namanya Aflatun. Aflatun punya murid namanya ya Aristo. Kalau bahasa kita Aristoteles, ya. Aristoteles inilah yang dikatakan sebagai tokoh filsafat. Padahal dia mengingkari wujudnya Allah. Dia mengatakan alam ada dengan sendirinya tanpa Allah yang menciptakan. Ajarannya ini diadopsi oleh Ibnu Sina, ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita mau nukil sebagian ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan bagaimana beliau keras dan tegasnya kepada Ibnu Sina. Ini demi kemaslahatan akidah umat. Ya, ini juga dalam rangka wala wal bara. Ini juga kita sampaikan karena ada bagian dalam masalah akidah. Kalau kita mengatakan dia intelektual muslim, kita tokoh-tokohkan, padahal akidahnya kufur besar. Ini jauh dari akidah wala wal bara. Ya, sedangkan Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia berwala cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Dalam Islam tidak boleh wala loyalitas kepada yang menentang Allah dan Rasulnya. Di antaranya Ibnu Sina. Ya. Kita mau bacakan bagaimana ucapan beliau. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, ya, wa kana Ibnu Sina, ini kalau cetakan saya ini dengan takhrij Syekh Albani dan juga tahqiq Syekh Ali bin Hasan halaman 1114 atau 1014 dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana Ibnu Sina kama akhbara an nafsihi qal ana wa abi min ahli da'watil hakim. Ibnu Sina berkata tentang dirinya dan tentang ayahnya, aku dan bapakku termasuk pengikut Al-Hakim. Yang masuk Al-Hakim adalah salah satu raja kerajaan Al-Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir pada waktu itu, yang kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, ketika Syiah Qaramitah menguasai Mesir pada waktu itu, mengutus pasukan untuk membinasakan jemaah haji yang sedang tawaf di Ka'bah. Ini ada dalam salah satu kitab sejarah
Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kejadian tahun sekitar 400-300-an, ketika mereka sudah punya kekuasaan, Syiah Batiniyah Qaramita membantai kaum muslimin yang sedang haji tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Kemudian jasad mereka dimasukkan di sumur Zam-Zam, lebih dari PKI. Kemudian apa? Tokoh mereka yang digelari Abu Thahir alias Abu Najis mencongkel Hajar Aswad. Kemudian dia menantang Allah. Aina Allah, di mana Allah? Maksudnya, mana Allah kok tidak membela apa? Jemaah haji yang mereka bantai. Kemudian Hajar Aswad dipindahkan ke Mesir pada waktu itu. Ini sekali lagi sejarah kekejaman, kekafiran kelompok Syiah Qaramita. Salah satu pengikutnya Ibnu Sina. Apakah masih ditokohkan? Sedangkan dia pengikut kelompok Syiah Al-Batiniyah sesuai dengan pengakuannya sendiri. Kata dia, ana wa abi min ahli dakwati al-hakim. Al-hakim ini gelarnya raja Daulah Fatimiyah pada waktu itu. Fakana minal qaramit al-batiniyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dia termasuk pengikut al-qaramit al-batiniyah, Syiah Batiniyah. Alladzina la yu'minuna bimabda'in wala ma'ad. Dia tidak, atau mereka kelompok Syiah Batiniyah tidak mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak mengimani adanya akhirat. Wala rabbin khaliqin, tidak mengimani adanya Rabb sebagai pencipta. Wala rasulin mab'uts, tidak mengimani rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Sina. Kemudian kata Imam Qayyim dalam halaman berikutnya 1015, ini lebih dahsyat lagi ucapan beliau. Beliau mengatakan Imamul Mulhidin, pemimpin kelompok ateis. Imamul Mulhidin, imamnya orang-orang ateis. Siapa? Ibnu Sina. Beliau gelar seperti itu. Kemudian beliau mengatakan lagi setelah itu, wabil jumlati fakana hadal mulhid huwa wa atba'uhum minal kafirina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Kesimpulannya, Ibnu Sina, orang ateis ini dan para pengikutnya termasuk orang-orang kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wal falsafatu allati yaqra'uha atba'ha ulil yaum ma'khudatun anhu wa an imami Ibnu Sina. Dan ajaran filsafat yang dipelajari oleh orang-orang itu sekarang pada zaman Ibnu Qayyim dan juga sampai detik ini, itu diambil, diadopsi dari ajarannya Ibnu Sina, wa ba'duha an Abi Nasr Al-Farabi, dan sebagian dari Abu Nasr Al-Farabi yang juga dikafirkan oleh para al-ulama. Wa min yasirin minha min kalami Aristo, dan ajaran filsafat sekarang diambil dari ajarannya Aristoteles. Ini sekali lagi bagaimana ulama salaf dahulu sangat keras tegas terhadap orang-orang yang memang merusak akidah kaum muslimin. Dan ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ulama yang mengkafirkan Ibnu Sina, bukan hanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Imam Zahabi mengatakan seandainya dia meriwayatkan hadis, tidak halal untuk diriwayatkan karena kafir, murtad dari al-Islam. Dan Ibnu Hajar Asqalani ketika mengomentari ucapan Imam Zahabi mengatakan la radhiyallahu anhu, semoga Allah tidak meridhai Ibnu Sina. Kalaupun ada yang mengatakan, oh itu kan ulama kalian yang mengkafirkan, kita jawab, ulama mengatakan bahkan imamnya mereka, Imamul Ghazali, mengkafirkan juga Ibnu Sina karena dia tadi mengingkari Allah sebagai sang khalik, mengingkari alam akhirat dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita pahami bersama agar kita tidak ikut-ikutan orang-orang itu menokohkan orang-orang yang jelas-jelas kafir akidah maupun pemikirannya. Kemudian sedikit faedah tambahan, kalau Ibnu Sina kata Ibnu Qayyim termasuk Imamul Mulhidin,
Ada lagi namanya imamul mu'attilin. Imamnya orang-orang yang menafikan Allah ataupun sifat-sifat Allah. Siapa itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fakana minhum imamul mu'attilin. Imamnya orang-orang yang menafikan Allah ataupun menafikan sifat Allah, yaitu Fir'aun. Kenapa dikatakan Fir'aun imamul mu'attilin? Fa innau akhraja ta'til ilal ilmi wa sarraha bihi wa adzana bi baina qaumihi wa da'ilaihi wa angkara an yakuna ilahun ghairu. Seperti yang kita sampaikan tadi, karena dia terang-terangan dengan lisannya mengingkari sesembahan selain dia. Kemudian wa angkara an yakuna Allah taala fawqa samawati ala arsyihi. Karena Fir'aun mengingkari Allah ada di atas langit. Ini yang sudah pernah kita singgung dahulu. Para ulama mengatakan man angkara ulullah fis sama fahuwa fir'auniyun. Orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, maka dia pengikut kelompok Fir'aun. Karena Fir'aun mengingkari Allah ada di atas langit. Ya, sebenarnya pembahasan ini panjang, namun itu intinya. Intinya sekali lagi, mereka kelompok filsafat tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, karena apa? Karena mereka menuhankan akal mereka. Kata mereka atau mereka ini hanya mengimani sesuatu yang kelihatan atau bisa dipanca indrai. Ya. Makanya tokoh Jahmiyah namanya Jahm bin Safwan, salah satu sebab kenapa dia sesat dan menyesatkan, menafikan semua nama dan sifat Allah. Kata dia atau kata para ulama, dia pernah diberi syubhat oleh kelompok filsafat dengan mengatakan, bisakah engkau membuktikan Allah itu ada? Ya. Padahal Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar langsung, ya. Tidak bisa apa? Dicium baunya, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, ya. Maka Jahm bin Safwan pun apa? Kebingungan. Karena dia punya keyakinan yang diimani itu yang hanya bisa dilihat atau yang bisa dipanca indera. Dia pun bingung. Sampai kata para ulama, dia pun mengurung diri di rumah, nggak sholat 5 waktu, 40 hari lamanya, sampai kemudian dia keluar membawa ajaran Jahmiyah, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini karena apa? Salah satunya ajaran filsafat tadi, ya. Yang sekali lagi, ajaran filsafat ilmu kalam ini mereka menuhankan akal. Ya. Adapun orang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebelum Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman yang banyak itu, Allah sebutkan pertama kali sifat orang beriman mengimani yang gaib, yang nggak kelihatan, ya. Ini juga bantahan kepada kelompok liberal filsafat. Nggak semuanya bisa kita apa? Lihat. Ya, coba tanya kepada mereka seperti yang sering kita sampaikan. Tanya kepada mereka apakah mereka punya roh. Ya. Kalau mereka menjawab iya, sudahkah Anda melihat roh Anda? Kalau dia mengatakan tidak, berarti apa? Anda nggak punya apa? Roh. Masuk aja kuburan. Ya, kita sholati sekalian. Ya, tidak semua bisa kita apa? Panca indera. Contoh sekarang ini ya. Kabel listrik kita nggak ada tenaga listriknya kan, ya, al-quwah ya, karobaiyah kan ada. Apakah itu pernah lihat? Ya, yang kita lihat ini apa? Kabelnya, ya, tenaga listriknya belum pernah kita melihatnya langsung. Ya. Artinya apa? Tidak semua bisa apa kita. Ya, apalagi masalah juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makhluk roh yang dekat dengan kita nggak bisa apa memanca indera. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kelompok filsafat dan yang lainnya mereka nggak mengimani Allah, nggak mengimani para malaikat. Mereka mentakwilkan malaikat itu hanya al-quwa al-khairiyah, kekuatan kebaikan. Ya, bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan Nabi itulah yang membuat kedustaan, cerita-cerita fiktif. Ya, sudah pernah kita sampaikan, kelompok filsafat meyakini kenabian itu bisa diperoleh oleh setiap orang.
Bisa setiap orang mencalonkan sebagai nabi, tapi harus punya 3 syarat. Ya. Bukan kartu vaksin ya, bukan. Ya. Bisa punya semua insya Allah ya. Ya. Kata mereka seorang nabi itu harus punya kuwatu dzaka, kuat kecerdasannya. Yang kedua, kuwatu al-khayal, semakin kuat khayalannya atau semakin halu, semakin apa? Ya, bisa jadi nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, kuwatu ta'thir, bisa mempengaruhi massa. Ya. Kata mereka yang kedua tadi, kuwatul khayal. Di antaranya para anbiya itu mengkhayal ada surga neraka, padahal nggak ada kata mereka. Itu khayalannya para nabi. Malaikat naik turun, nggak ada itu kata mereka, itu fiktif semuanya. Ya. Makanya kalau ada tokoh filsafat mengatakan kitab suci itu fiksi atau fiktif, apalah mereka ngomong, ya itu memang akidah mereka. Cuma kalau dikejar mencela-menceli, itulah ahlu kalam. Ya. Padahal itu akidah mereka, nggak mengimani. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, orang-orang filsafat Indonesia tadi, la radhiyallahu anhu, kata Ibnu Hajar Asqalani, tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, karena itu keyakinan mereka. Mereka hanya beriman dengan sesuatu yang bisa apa? Mereka lihat, yang mereka bisa apa? Panca indera. Dan itulah sumbernya ilmu al-kalam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang merusak akidah kaum muslimin. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab ini mengatakan di antara dampak negatif ilmu kalam filsafat itu yang menghancurkan umat-umat yang ada. Di antaranya Bani Israel, bahkan Nasara dan juga kaum muslimin. Ketika munculnya ilmu kalam, ilmu filsafat di tengah kaum muslimin di zaman Al-Ma'mun, ya, sampai Khalifah Al-Abbasiyah apa? Dihabiskan. Kenapa? Karena banyak ilmu filsafat yang sudah apa? Menggerogoti mereka. Ini salah satu dampak ilmu kalam, menghancurkan setiap umat. Makanya dalam sejarah ketika Khalifah Al-Ma'mun atau sebelumnya meminta kepada negara Romawi untuk mengirimkan kitab-kitab filsafat Yunani ke kaum muslimin. Pertama kali mereka nggak mau mengirimkannya. Tapi ada satu orang dari tokoh agama mereka mengatakan, kirim saja buku-buku filsafat Yunani ke Daulah Al-Abbasiyah, karena tidaklah kitab-kitab ini masuk ke suatu kaum kecuali akan membinasakannya. Dan betul, ketika dikirim terjadi perpecahan umat yang lebih dahsyat lagi, muncul fitnah khalqil Quran sampai para ulama dipenjara, bantai di sana. Di antara Imam Ahmad dipenjara sampai 3 khalifah. Itu di antara apa? Gara-gara kitab-kitab filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian masuklah pemikiran-pemikiran filsafat ke dalam diri kaum al-muslimin. Ya. Ini yang sekali lagi banyak kaum muslimin tidak menyadarinya. Ya. Maka naudzubillah min dalik, kembalilah sekali lagi kata Umar bin Abdul Aziz, ilzam dinas sabi fil kutab. Pegang agama anak-anak kecil di kutab dan orang-orang Arab Badui, dan tinggalkan yang menyelisihinya. Tinggalkan yang menyelisih agama fitrah. Sudah ada ya? Belum. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan baca selanjutnya. Ada riwayat akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh dan seterusnya sampai kepada sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul, kullu ma wasafallahu bi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, setiap apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah dengan membacanya dan diam darinya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah al-adzan. Wallahu a'lam. Ya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan secara ucapan Sufyan bin Uyainah tadi di pertemuan yang akan datang, karena masih ada kaitan juga dengan riwayat-riwayat yang setelahnya. Ada pertanyaan, bagaimana hukum syariat atas pelaku syirik kecil yang tidak bertobat, apakah kekal dalam neraka? Tidak. Pelaku syirik kecil sama dengan pelaku maksiat
yang masih ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang rajih insyaallah ketika para ulama mentafsirkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu dosa syirik besar. Dan Allah masih mengampuni yang selainnya. Di antaranya syirik apa? Kecil. Ya, karena secara kaidah umum kata para ulama, dalam nas ayat atau hadis secara umum kalau disebut syirik atau musyrikin itu kebanyakan maksudnya syirik besar. Ya, kalaupun syirik kecil pasti ada apa? Keterangannya dari Rasulullah SAW, seperti Rasul ketika mengatakan akhwafu ma akhafu alumati asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan dari umatku syirik kecil. Rasul sebutkan syirku apa? Al asghar. Tapi secara umum ketika tidak ada penjelasan syirik kecil berarti syirik apa? Besar. Itu secara umum kaidahnya seperti itu. Makanya kata para ulama yang benar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik besar. Tapi Allah masih mengampuni selain itu atau yang di bawah itu. Di antaranya syirik apa? Kecil. Ya. Maka syirik kecil pelakunya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni langsung masuk surga. Namun jika Allah berkehendak Allah azab dulu di neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka. Itu yang rajih. Nah, ucapan masya Allah wa syi'ta termasuk syirik kecil. Dan bahaya syirik kecil adalah menghapus amalan yang di dalamnya tercampuri syirik. Dalam ucapan tersebut amalan apakah yang menjadi gugur? Kalau dikatakan syirik kecil itu tidak bisa dikaitkan dengan syirik besar tadi, tidak bisa disamakan, maka beda hukumnya. Ya, yang gugur amal ibadah semua itu kalau apa? Syirik besar. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka, yaitu syirik besar. Kalau syirik kecil seperti riya, kata Rasul, yang gugur adalah amalan yang dia berbuat riya di situ. Contoh misalnya orang itu sedekah, dari awal sudah niatnya untuk apa? Pamer, untuk apa? Dipuji manusia, maka tidak ada nilai pahala dalam sedekahnya. Atau belajar ilmu, naudzubillah min dalik, datang ke majelis ilmu tujuannya untuk dipuji, atau karena mendekati camer misalnya. Ya, hati-hati. Innamal a'malu bin niat. Ya, dan ancamannya berat orang yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari ilmu dunia. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li ghairi dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasul dalam Sunan Tirmidzi, barang siapa yang belajar ilmu agama yang selayaknya dia harapkan pahala dari Allah, namun kalau dia mencari ilmu agama tujuannya mencari urusan dunia, entah harta, tahta atau wanita, maka kata Rasul dia tidak mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati sekali lagi, innamal a'malu binniyat, meskipun bukan seperti syirik besar namun ancamannya berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada riwayat bila khotib naik mimbar memegang tongkat? Kalau menurut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini hukumnya boleh-boleh saja. Mau pegang tongkat dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, apabila mempunyai dua rumah di Jawa Timur dan Jawa Barat, apakah ketika pulang ke rumah yang satu berlaku hukum safar? Tinggal di mana kita mukimnya. Ya. Kalau kita misalnya asalnya Surabaya, pindah ke Jakarta karena pekerjaan, kita juga punya rumah di sana dan kita memang kebanyakan di sana, yaitu tempat mukim kita. Kalau kita sekali-kali liburan ke Surabaya, itu tempat kita safar. Nah, wallahu taala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.